Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mulyaningsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 1 Prodi Bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan sebuah video praktik pembelajaran terkait dengan menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat, Bu. Ya, jadi kita memang harus senantiasa mensyukuri nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Karena nikmat kesehatan itu merupakan satu nikmat yang terbesar dan luar biasa. Terlebih di masa pandemi seperti ini, kita memang harus benar-benar mensyukuri bahwa kita semua masih diberikan kesehatan ya anak-anak ya. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa belajar dengan baik dan benar, kita masih bisa untuk beraktivitas secara biasanya, meskipun aktivitas kita ruang dan waktunya lebih terbatas dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Nah, anak-anak, salah satu cara untuk kita bersyukur dengan nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin salah satu dari kalian untuk berdoa dulu. Sebelum mengawali kegiatan Zoom pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke anak-anak, nanti jangan lupa kalian presensi ya. Nanti di Google Classroom itu Ibu sudah memberikan sebuah link. Jadi di link itu nanti bisa kalian akses dan kemudian kalian bisa mengisikan presensi. Jadi jangan lupa presensi ya anak-anak ya. Karena nanti Ya, Bu. Ya, Bu. kita terdata siapa saja yang hadir pada hari ini. Nah, anak-anak, ini beberapa dari kalian ini ada yang mengikuti pelatihan untuk kepemimpinan untuk OSIS, jadi tidak bisa mengikuti kelas hari ini. Jadi tidak apa-apa, kita seadanya dulu hari ini seperti ini, tetapi tetap kita melaksanakan pembelajaran dengan semangat ya anak-anak ya. Ya, karena hari ini Ibu akan mengajak kalian semua untuk menyelam. Jadi kalian harus bersiap ya. Tapi menyelam apa? Tentunya kita tidak menyelam sampai ke dasar lautan ya, tetapi kita menyelami kembali berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Coba siapa yang masih bisa menyelami pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu? Kira-kira apa yang sudah kita pelajari yang pertemuan sebelumnya? Kan ya? Mengenal apa itu teks eksplanasi dan cirinya? Ya, mengenal apa itu teks eksplanasi dan cirinya. Kemudian dari apa yang kalian kenal tentang teks eksplanasi, coba teks eksplanasi itu sebuah teks yang apa sih anak-anak? Menurut kalian? Coba bersama-sama kita selami kembali materi kemarin. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa. Ya, suatu peristiwa, suatu proses terjadinya sesuatu ya, berbagai fenomena. Baik itu ada fenomena apa? 1. Alam, Dua, sosial, 3. budaya. Ya, budaya. Ada 3 fenomena. Nah, setelah kalian memahami apa itu teks eksplanasi, tentunya kalian juga harus bisa untuk memahami apa saja yang menjadi ciri-ciri dari teks eksplanasi. Coba ada yang bisa menyebutkan ciri dari teks eksplanasi itu apa saja? Ya, Menggunakan fakta, Bu. Menggunakan apa? Fakta. Menggunakan fakta. Iya, benar. Jadi apa yang disusun di dalam teks eksplanasi itu berupa fakta-fakta ya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan yang lain lagi? Bersifat ilmiah, Bu.
Ya, bersifat ilmiah. Artinya kita tidak bisa menuliskan sesuatunya itu dengan sembarangan ya, harus bisa dibuktikan secara ilmiah apa yang kita tuliskan nanti, seperti itu. Ada lagi yang lain? Menjelaskan terjadinya suatu peristiwa. Ya, menjelaskan tentang terjadinya suatu peristiwa. Tadi ya, kita menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena. Baik itu nanti ada 3 fenomena itu ya, bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial maupun budaya yang diperdengarkan atau dibaca, tapi kita nanti cukup membacanya saja ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, ini ada kurang lebih seperti ini anak, ada 2 ya. Yang pertama adalah nanti kalian akan belajar untuk menguraikan struktur teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian kalian akan menguraikan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi yang dibaca. Ada 2 ya. Nah, berikutnya ini tujuan pembelajarannya juga ada 2. Nanti kalian itu sebagai peserta didik melalui kegiatan problem based learning, nanti kalian diharapkan mampu yang pertama itu menguraikan struktur teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan menguraikan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi yang dibaca dengan anak. Jadi kita di dalam mempelajari teks eksplanasi itu sebenarnya juga ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba sekarang, misalnya ada sebuah fenomena seperti apa yang terjadi pada belakangan ini di Yogyakarta itu, fenomena alam apa? Yang coba kalian dengar di berita itu mungkin, ada apa itu? Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi ya. Gunung Merapi yang mau apa itu? Yang mau meletus. Yang mau meletus. Itu kalau seperti itu dibuat teks eksplanasi itu masuknya teks eksplanasi dengan fenomena apa anak-anak? Fenomena alam. Fenomena alam. Iya. Nah, dengan kalian itu mempelajari sebuah teks eksplanasi, itu kira-kira apa yang bisa menjadi manfaat untuk kalian sehari-hari? Jadi kita bisa menjadi lebih apa? Waspada. Misalnya kan kalau misalnya menjelaskan tentang terjadinya gunung meletus, ada tanda-tandanya ya. Nah, biasanya di proses itu kan nanti akan dijelaskan tanda-tandanya kurang lebih seperti ini. Sehingga kalian ketika menemukan tanda-tanda seperti itu, kira-kira nanti berarti kita bisa menjadi lebih siap lagi. Nah, seperti itu ya. Itu manfaat yang kita bisa dapatkan di dalam mempelajari teks eksplanasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu ya anak-anak ya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sekarang kalau sudah, ini kita akan melanjutkan materinya berkaitan dengan struktur teks eksplanasi. Ada berapa struktur teks eksplanasi di sini, Seno? 3. Ada 3, Bu. Iya, ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Yang kedua? Rangkaian peristiwa. Ya, yang ketiga? Yang terakhir, ulasan. Iya, ulasan. Nah, ini ya, sebuah teks eksplanasi ini memiliki struktur kurang lebih seperti ini. Nah, oke, sekarang kalau sudah, nah ini ada sebuah teks yang berjudul Angin Puting Beliung. Kalau kita lihat dari judulnya, ini masuk fenomena apa anak-anak? Alam. Fenomena alam. Ya, masuk fenomena alam. Coba ini saya minta tolong dibacakan untuk paragraf 1. Sakifna, coba Sakifna. Angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan peristiwa alam berupa putaran angin yang sangat kencang serta membentuk suatu hubungan antara tanah dan awan cumulonimbus. Dalam beberapa kasus ada hubungan antara dasar awan cumulus dan permukaan tanah. Ya, sampai di sini ya. Nah, ini apa yang dijelaskan di sini? Coba Sakifna. Apa yang dijelaskan di sini Sakifna? Pengertian angin puting beliung. Ya, tentang ini ya, penjelasan mengenai apa itu angin puting beliung. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, coba saya minta tolong dibacakan, Raya. Angin puting beliung cenderung berbentuk corong kondensasi, ujungnya menyempit dan untuk
menyentuh bumi serta dikelilingi awan yang ikut membawa berbagai macam puing-puing. Penyebabnya terjadinya bencana alam ini bisa karena bentrokan udara yang panas dan dingin. Di samping itu, arus udara yang naik dengan kuat ke atas di dalam awan juga bisa menjadi penyebab. Ketika musim pancaroba, angin puting beliung sering terjadi. Oke, pada paragraf kedua, coba kalian cermati di sini. Kalau kalian mencermati pada paragraf yang kedua, ini apa yang dibahas di sini? Penyebab terjadinya Penyebab angin Iya, puting beliung. penyebab mengapa puting beliung itu bisa terjadi. Gitu ya. Terjadi. Dijelaskan. Oke, sekarang yang ketiga, paragraf 3 coba dibaca, Wikan. Dampak bencana alam ini cukup parah, bisa merobohkan dan membawa apapun yang dilewatinya. Bahkan sering diiringi hujan deras dan petir. Cukup susah menghindari dan memprediksi puting beliung. Namun angin ini tergolong bencana alam yang jarang terjadi. Ya. Nah ini ya, jadi pada paragraf yang ketiga ini dijelaskan tentang apa? Dampak bencana angin puting beliung. Iya, dampak yang bisa dilihat ya dari bencana puting beliung ini bisa apa saja, misalnya bisa merobohkan dan membawa apapun yang dilewatinya, seperti itu. Oke, sekarang kalau kita uraikan strukturnya kurang lebih jadinya seperti ini anak-anak. Jadi tadi kan di pernyataan umum itu dikenal dengan apa? Apa yang ada di pernyataan umum tadi, penjelasan tentang apa? Peristiwa yang akan dibahas ya. Terjadi. Ya, jadi di sini apa yang dijelaskan tentang angin puting beliung. Ya, apa itu angin puting beliung dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya yang belum mengenal angin puting beliung itu apa sih? Nah, itu bisa dengan membaca pada pernyataan umum, gitu ya. Terus yang kedua, rangkaian peristiwa. Tadi dijelaskan bahwa rangkaian peristiwa itu menjelaskan tentang proses. Nah, di sini apa yang dijelaskan? Proses apa? Proses terjadinya angin puting beliung. Proses terjadinya angin puting beliung. Kemudian ulasan. Ulasan tadi berkaitan dengan simpulannya, terus apa yang bisa kita ambil atau manfaatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini diulas, di dalam ulasan ini apa yang bisa kalian dapatkan anak-anak? Berkaitan dengan kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang apa? Dampak dari bencana alam angin. Iya, dampak dari bencana alam puting beliung. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalau sudah, nah ini kurang lebih gagasannya tuh seperti ini anak-anak. Kalau kita cari gagasan utamanya, gagasan utama itu bisa lebih rinci atau lebih spesifik lagi dibandingkan dengan kalimat utama ya. Kalau gagasan utama itu dalam satu paragraf itu intinya bisa kita ambil, itu gagasan utama. Jadi tidak harus kalian tuh menjelaskan dari awal kalimat itu dari awal sampai dengan titik, tidak harus. Kalian bisa untuk menjelaskan secara singkat saja, singkat, padat, tapi cukup mewakili dari apa yang ada di dalam paragraf itu ya anak-anak ya. Jadi misalnya gagasan utama pada paragraf yang pertama itu penjelasan tentang apa tadi? Angin puting beliung. Kemudian gagasan utama yang kedua penyebab terjadinya angin puting beliung. Penyebab terjadinya angin puting beliung. Kemudian gagasan utama yang ketiga dampak bencana angin puting beliung. Dan akan kalian pelajari pada teks eksplanasi ini. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Coba Kartika, kaidah kebahasaannya ada berapa di sini? Ada berapa? Ada 7, Bu. Ya, ada 7. Coba sebutkan apa saja. Ada 7. Ya, 1. Yang pertama, fokus pada hal umum. Nah, terus 2. Kedua, menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, menggunakan kata kerja relasional. Yang kelima, menggunakan konjungsi waktu. Yang keenam, menggunakan konjungsi kausal. Yang ketujuh, menggunakan kalimat pasif. Oke, itu adalah kaidah kebahasaannya ya. Jadi di memahaminya, kita langsung ke hasil uraian kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi angin.
Kalau umum, puting beliung, angin, dan tanah. Ya, puting beliung, angin, tanah. Terus istilah ilmiahnya apa, Amar? Istilah ilmiahnya cumulonimbus, kondensasi, dan pancaroba. Ya, ini ya. Terus kata kerja materialnya apa, Amar? Bisa merobohkan dan membawa apapun yang dilewatinya. Ya, seperti itu ya. Terus konjungsi waktunya apa, Amar? Tandai dengan kata apa? Menghindarkan dan memprediksi. Ya, itu yang relasional ya, yang waktu. Sekarang ya konjungsi waktu. Ketika. Ya, ditandai dengan kata ketika ya. Terus konjungsi kausalnya di sini apa, Amar? Ditandai dengan kata Ya, ditandai dengan kata karena ya. Terus kalimat pasifnya apa, Amar? Di sini ditandai dengan kata apa? Ya, ada kata diiringi. Seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, sampai di sini dari membaca teks eksplanasi ini sudah paham hasil uraian dari teks eksplanasinya, anak-anak? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang ini ada sebuah tugas anak-anak. Sebentar. Tugas nanti kalian akan membuka Google Classroom. Ada sebuah ini ya, tugas yang nanti bisa kalian kerjakan secara kelompok. Jadi nanti kalian silahkan berkelompok anak-anak. Kalian bekerja dalam kelompok, jadi nanti silahkan membentuk grup kecil. Kemarin sudah dibentuk ya, hari kemarin ya, sudah dibentuk grup kecil. Itu silahkan nanti setiap kelompok itu berdiskusi terkait dengan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, ini LKPD-nya kurang lebih nanti seperti ini anak-anak. Coba sebentar bisa kalian cek, ini ada link YouTube-nya ya anak-anak ya. Jadi nanti ketika kalian membuka, ini ada video di YouTube. Sudah kalian buka kemarin? Sudah. Ya. Sudah. Pelajari ya anak-anak ya untuk materinya di link YouTube ya. Ya, kemudian ini ada bentuk PDF-nya dari ini ya, materi yang kita pelajari hari ini. Ini untuk materinya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah bagian LKPD. Di bagian LKPD ini nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok tadi anak-anak. Nah, jadi kalian akan mengerjakan tugas di LKPD ini nanti secara berkelompok, kemudian nanti kalian akan mengunggah hasilnya di Google Classroom. Nah, ini tugasnya LKPD-nya kurang lebih seperti ini. Ini ya. Jadi ini ada LKPD pertemuan pertama. Di pertemuan kali ini silakan nanti kalian bisa mencermati LKPD-nya di sini. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu sekarang Ibu mau ini ya, ada yang mau bertanya anak-anak terkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari, materi yang sudah Ibu paparkan hari ini? Saya Bu mau tanya. Ya, silakan Wika mau tanya apa? Bagaimana caranya agar kita bisa menentukan struktur teks dengan tepat, Bu? Bagaimana caranya agar kita bisa menentukan struktur teks dengan tepat? Ya, sebuah pertanyaan yang bagus dari Wika. Coba sebelum Ibu menjawab, ada yang mau membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Wika? Siapa coba? Ya, silakan. Kalau menurut saya harus dipahami dulu pokok informasi yang mau disampaikan. Iya. Jadi seperti itu. Yang pertama, kita bisa memahami dulu pokok-pokok informasi yang disampaikan. Jadi misalnya terkait dengan fenomena apa tadi gitu ya. Terus kalau sudah kita cari setiap paragrafnya itu dicari apanya tadi? Bisa dicari gagasan utama. Ya, nanti dari gagasan utama itu kan nanti akan tampak ya. Tampak mana yang menunjukkan penjelasan tentang sebuah fenomena yang akan dibahas. Tampak apa yang nanti akan berupa proses dari fenomena tersebut, penjelasannya tuh bagaimana prosesnya, kemudian tampak nanti manfaat yang mungkin bisa kalian dapatkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pendapat yang lain selain dari apa yang sudah disampaikan tadi. Menurut saya harus bisa membedakan manakah bagian yang menunjukkan proses terjadinya suatu fenomena itu sendiri. Ya, jadi harus bisa membedakan kalau misalnya ini tuh menjelaskan tentang
prosesnya atau bukan ya. Kalau prosesnya itu kan misalnya dijelaskan, misalnya ada gunung meletus itu disebabkan oleh, nah seperti itu. Biasanya kalimat-kalimatnya itu seperti itu ya, untuk kalimat-kalimat yang berupa penjelasan materi. Nah seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya itu hanya berupa penjelasan tentang apa yang akan dibahas, itu berarti nanti masuknya di pernyataan umum ya. Misalnya gunung meletus adalah, nah misalnya seperti itu, nanti masuknya di pernyataan umum. Pernyataan umum. Ya, bukan di apa? Bukan yang kedua itu apa? Bukan rangkaian peristiwa. Jadi kalian benar-benar harus bisa menganalisis itu dengan baik anak-anak. Oke, seperti itu ya, Wikan. Jawabannya? Iya, Bu. Oke. Yep. Nah, sekarang kalau sudah anak-anak, silakan kalian berdiskusi di grup WA dari LKPD ini ya. Nah, ini ada sebuah teks, nanti kalian bekerja secara berkelompok, nanti ditulis dulu saja di buku tulis ya. Kemudian nanti kalau di akhir pembelajaran, itu nanti kalian silahkan baru dirapikan apa yang kalian kerjakan hari ini, baru dirapikan, kemudian baru kalian ini ya masukkan ke Google Classroom. Tapi untuk hari ini, untuk nanti dipresentasikan, kalian cukup untuk menuliskannya di buku tulis terlebih dahulu ya. Jadi diskusi di grup A ya. Untuk kelompok 1 silakan dipimpin Blandina. Untuk yang kelompok 2 silakan Sakifna memimpin ya. Oke, sekarang silakan kalian fokus di LKPD kalian dan berdiskusi melalui grup PA. Nanti kalau sudah silahkan hasil yang kalian tuliskan di grup PA itu dikirimkan fotonya ya, supaya nanti bisa dipresentasikan oleh setiap kelompok. Paham di sini anak-anak? Paham. Paham, Bu. Silahkan. Oke anak-anak, sudah cukup diskusinya ya. Silakan kembali lagi ke Zoom-nya. Dibuka kembali kameranya. Kita bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, silakan buka kamera semuanya, kemudian siap untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Coba kelompok 1 sudah didiskusikan dengan baik, Blandina, bagaimana? Sudah. Oke, hasilnya sudah ada, Blandina? Sudah ada, sudah dikirim. Oke, sudah dikirim di grup WA ya? Ya. Oke, kalau sudah, silahkan saya beri kesempatan untuk kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 di. Ya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang struktur teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Jadi, menurut saya dan teman-teman kelompok tadi, setelah struktur pernyataan umum itu terdapat pengertian pelangi dan juga penyebabnya. Kemudian untuk rangkaian peristiwa itu masuk yang di 3 dengan gagasan utama para itu proses terjadinya, kemudian para gagasan
namanya, warna pelangi, dan juga frekuensinya. Kemudian paragraf terakhir atau paragraf 4 masuk ke ulasan atau interpretasi dengan gagasan utama fenomena alam pelangi dan kemungkinannya. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Yuk kita tepuk tangan semuanya ya. Kelompok 2. Sekarang saya beri kesempatan kelompok 2. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Teks eksplanasi yang berjudul pelangi ini memiliki kaidah kebahasaan yang lengkap. Fokus pada hal umum. Bukti pada teks yaitu pelangi dan hujan. Jadi teks eksplanasi ini membahas hal umum yang biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, istilah ilmiah. Contoh pada teks yaitu dibiaskan, frekuensi, dan atmosfer. Kata istilah ilmiah tersebut menyinggung pada fenomena pelangi. Yang ketiga, kata kerja material. Contoh pada teks yaitu membentur dan menembus. Kata kerja tersebut merupakan kata kerja material karena menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Yang keempat, kata kerja relasional. Contoh pada teks yaitu kata memiliki. Kata memiliki merupakan kata kerja relasional karena berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Yang kelima, konjungsi kausal. Contoh pada teks yaitu karena, menyebabkan, dan dikarenakan. Kata-kata tersebut merupakan konjungsi kausal karena menjelaskan faktor akibat dari suatu peristiwa. Yang keenam, konjungsi waktu. Contoh pada teks yaitu kemudian dan kembali. Kata tersebut merupakan konjungsi waktu karena menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau dua peristiwa. Yang terakhir, kalimat pasif. Contoh kalimat pasif pada teks yaitu benar. Kalimat pasif tersebut memiliki predikat pasif dibiaskan. Terima kasih. Wassalam. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, anak-anak semuanya ya, yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, sebuah presentasi yang baik sekali dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, sekarang dari presentasi yang sudah dilakukan, ada yang mau memberikan komentarnya. Sekarang diawali dengan komentar pada kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mengomentari kelompok 1? Coba silakan ya anak-anak ditanggapi. Saya, Bu. Oke, Hanifah, silahkan ditanggapi tadi hasil diskusinya dari kelompok 1. Ya, menanggapi dari apa yang telah disampaikan Bladina, setelah saya amati, hasil kerja kelompok 1 kurang lebih telah sama dengan kelompok saya, yaitu kelompok 2, di mana identifikasi fenomena terdapat pada paragraf 1, rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 2 dan 3, dan ulasan terdapat pada paragraf 4. Saya setuju dengan yang telah disampaikan Bladina. Kenapa? Pertama, identifikasi fenomena merupakan struktur teks eksplanasi yang berisi paparan penjelasan tentang fenomena yang dibahas. Nah, pada paragraf pertama, di sini menjelaskan tentang pengertian pelangi. Kedua, rangkaian peristiwa berisi tentang urutan terjadinya fenomena yang dibahas. Nah, pada paragraf 2 dan 3, di sini menjelaskan tentang urutan terjadinya fenomena pelangi dan menjelaskan warna-warna pelangi. Yang terakhir, ulasan berisi tentang konsekuensi yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya. Dan pada paragraf keempat, di sini menjelaskan tentang fenomena alam pelangi dan kemungkinannya. Dan menurut saya, dilihat dari strukturnya, teks eksplanasi yang berjudul pelangi tersebut termasuk teks eksplanasi yang baik dan benar, karena di dalamnya telah memuat ketiga struktur teks eksplanasi tadi.
Nah, sepertinya itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Hanifah. Kita beri tepuk tangan untuk Hanifah ya. Anak-anak ya yang sudah menanggapi dengan baik dari hasil presentasi tadi. Selanjutnya coba dari kelompok 2 tadi yang sudah presentasi. Siapa tadi kelompok 2? Sakifna ya. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Sakifna ada yang mau menanggapi anak-anak? Silakan. Ya, siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oke, silakan. Tadi yang disampaikan Sakifna tentang kebahasaan teks pelangi itu sudah sama dengan kelompok saya, dan juga contoh-contohnya juga kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi menurut Belandina itu sudah benar apa yang dikemukakan oleh kelompok 2 tadi? Ya, sudah benar. Misalnya ini ya, fokus pada hal umum, ada kata pelangi, ada kata hujan, ini sudah benar? Bagaimana? Sudah benar. Oke, terus menggunakan istilah ilmiah, misalnya dibiaskan, frekuensi, atmosfer, gelombang, ini sudah benar? Ya. Oke, sudah benar, sudah sama. Terus kata kerja materialnya misalnya ada membentur, menembus, ini sudah benar? Ya, sudah benar. Ya, oke, terus kata kerja relasionalnya misalnya memiliki, merupakan, itu sudah benar? Sudah, memiliki, merupakan. Oke, terus satu lagi terkait dengan ini konjungsi kausalnya, misalnya ada karena ya, iya benar. Terus ya. Menyebabkan, dikarenakan, itu sudah benar ya? Ya, sudah benar. Oke, terus yang berikutnya ada konjungsi waktu, ini ada ketika, kemudian, diawali, itu sudah benar? Ya, sudah benar, sudah benar. Ya, terus yang kalimat pasifnya ada dibiaskan, dipisahkan. Saat ini masuk tidak kira-kira? Ya, coba cermati. Saat. Coba saat sinar matahari menembus. Itu kira-kira masuk kalimat pasif atau tidak? Coba dicermati yang ini. Coba, ayo, saat loh. Ingat. Tidak. Tidak. Nah, jadi nanti kelompok 2 untuk yang kata saatnya dicoret saja ya. Kelompok 2 ya. Oke, jadi saat itu tidak. Kecuali ini kamu masukkan di mana yang tepat, coba. Konjungsi waktu. Iya, harusnya yang tepat itu di konjungsi waktu, bukan di kalimat pasif. Gitu ya, anak-anak ya. Itu mungkin sedikit koreksi dari kita bersama yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, sampai di sini sudah jelas ya anak-anak ya, tentang bagaimana kalian menguraikan struktur dan ini ya, kaidah kebahasaannya. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Sudah. Ya, anak-anak, kita sudah sampai pada kegiatan akhir pembelajaran. Jadi kalian tadi sudah menganalisis ya, jadi sudah menguraikan struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi, dan kalian sudah berdiskusi secara berkelompok untuk menentukan kaidah kebahasaan maupun strukturnya dengan cara penguraian hasil seperti tadi. Nah, anak-anak, dari apa yang kalian pelajari pada hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran apa yang bisa kalian dapatkan pada hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran yang sudah dari awal sampai dengan detik ini sudah kita lalui? Apa anak-anak? Saya, Bu. Oke, silahkan. Seno. Jadi dalam teks eksplanasi terdapat struktur teks yang terdiri dari pernyataan umum, rangkaian peristiwa, dan interpretasi atau ulasan. Kita bisa mencari struktur teks tersebut dengan cermat dan teliti. Bisa mencari struktur itu dengan cermat dan teliti, dengan cara menguraikan seperti tadi ya. Nah itu. Kemudian ada yang bisa membantu menambahkan lagi dari apa yang sudah dikemukakan oleh Seno? Oke, Sakifna, silakan. Menambahkan apa yang dikatakan Seno, ada juga beberapa macam kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi. Seperti menggunakan ilmiah, menggunakan kata kerja material, menggunakan konjungsi kausal, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita di dalam mempelajari teks eksplanasi, jadi teks eksplanasi itu memiliki struktur dan kaidah kebahasaannya. Tolong ini anak-anak, nanti kalian bisa membuka kuisnya, ini sudah ada linknya. Jadi nanti kalian silahkan untuk ini ya, membuka
teks eksplanasi ini ada kuisnya, kemudian nanti kalian kerjakan. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Jadi kuis itu untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Seperti itu anak-anak. Nah ini kuisnya. Ini ada bagian identitas diri, nanti mohon identitas ini kalian lengkapi dengan nama lengkap, kemudian nomor presensi, dan dari kelas ya. Kemudian nanti bagian keduanya, nanti mulai masuk untuk soal-soalnya. Jadi nanti bisa kalian kerjakan. Gitu ya anak-anak ya. Ya Bu. Stop share-nya. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Jadi seperti itu ya yang kita pelajari. Nah di teks eksplanasi KD 3.10 ini sebenarnya ada 4 IPK. Kalau tadi kita baru mempelajari 2 IPK saja ya. IPK yang pertama kan tadi kalian menguraikan struktur dan kebahasaan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai untuk melanjutkan dari IPK yang ketiga dan keempat. Nanti kalian akan menyimpulkan dan juga mengevaluasi dari hasil uraian teks eksplanasi yang kalian pelajari pada hari ini. Jadi materi pada hari ini itu masih kita gunakan untuk pertemuan selanjutnya. Gitu ya, tetap semangat untuk belajar. Kemudian kalian kurangi aktivitas-aktivitas di luaran rumah yang tidak terlalu penting. Mengingat ini juga masih dalam masa pandemi ya anak-anak ya. Kita tidak mau terjadi apa-apa kan ya dengan kita ya. Karena nanti yang susah diri kita sendiri, orang tua, mungkin saudara-saudara kita. Nah seperti itu. Kita meminimalisasi dampak dari ini ya terjadinya sebuah ini juga fenomena ini bisa kalian buat sebagai teks eksplanasi anak-anak tentang virus corona ini ya. Nah ini jadi virus ini memang belum tahu sampai kapan selesainya, tapi kita berdoa bersama-sama semoga kita senantiasa sehat, kita tidak kenapa-napa, kita selalu dilindungi oleh Tuhan gitu ya. Sampai dengan nanti kalian bisa melaksanakan PTS semuanya dengan hasil yang maksimal. Dan semoga kalian nanti tidak ada yang remedi, nilainya semuanya di atas 80, kalau bisa malah 100 semuanya ya. Semoga dari kelas 8 ini semuanya nilainya tinggi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya pokoknya tetap semangat, tetap optimis untuk menatap masa depan kalian dengan lebih baik ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Belum mengakhiri Zoom pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, demikian materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat melanjutkan pembelajaran kalian di mapel yang lain ya. Terima kasih untuk atensi kalian semuanya dan keaktifan kalian semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Kalian anak-anak yang hebat, kalian anak-anak yang luar biasa. Semoga sukses untuk kita semuanya ya. Oke, saya akhiri pada hari ini. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video presentasi hasil praktik pembelajaran yang bisa saya persembahkan terkait dengan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Terima kasih untuk segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.